Tanah merah di tempat pemakaman umum Talang Kerikil masih basah, namun air mata keluarga Dharma Kusuma seakan tak kunjung kering. Di balik hiruk-pikuk kawasan 15 Ilir yang biasanya sibuk dengan perniagaan, kini tersisa kekosongan besar di toko kerupuk Kemplang Suwandi. Perampokan yang menewaskan Dharma Kusuma alias Dharma itu masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Pasalnya, para perampok yang merenggut nyawa Dharma masih berkeliaran. Sementara itu, Yeni, istri mendiang Dharma, perlahan mulai pulih secara fisik setelah sebelumnya ia juga terluka di bagian leher dan telapak tangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, Rahmat. Silahkan rekan Rahmat dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Jadi dapat saya laporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, bahwasanya pada hari Kamis kemarin, Dharma Kusuma, korban perampokan yang tewas digorok oleh pelaku perampokan yang terjadi pada hari Selasa malam, pada hari Kamis kemarin telah dikubur di TPU Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pada sekitar pukul 12.00. Pada saat prosesi pemakaman, keluarga dan juga kerabat turut hadir, dan ada sosok adik kandung dari Dharma, yakni yang bernama Sakinah Kafaga, yang berderai air mata dan tampak lesu ketika melihat jenazah mendiang kakaknya itu dimasukkan ke dalam kubur. Dan Faga menceritakan kalau keluarga sangat tidak menyangka bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi kepada almarhum, dan juga ini rasanya seperti mimpi. Dan Faga juga menyampaikan terima kasih kepada kerabat dan juga para pelayat yang sudah berdatangan dari sejak pagi sebelum keberangkatan jenazah ke TPU. Dan ia juga menceritakan kalau semasa hidup sang kakak ini dikenal sebagai sosok motivator keluarga, baik dari segi bisnis maupun jika ada permasalahan lain. Dan juga yang lebih menyedihkannya, di mana almarhum Dharma Kusuma ini meninggalkan seorang anak perempuan yang masih berusia 4 tahun, yang masih duduk di bangku TK, di mana pada saat kejadian anaknya itu tidak mengetahui adanya peristiwa yang mengakibatkan kedua orang tuanya mengalami luka dan kehilangan ayahnya. Dan untuk saat ini kondisi terkini dari Yeni, istri dari Dharma, sudah berangsur pulih dan karena mengalami luka di bagian leher dan juga di telapak tangan seperti itu. Faga juga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa Dharma, dan berharap tidak ada lagi kejadian yang serupa terjadi. Demikian yang dapat saya laporkan, Iraka. Kalau untuk pihak berwenang berurusan sama Pak Dharma, kalau tertangkap juga Pak Dharma tidak bisa bangun. Tapi kalau ada petunjuk untuk mendapatkannya itu lebih baik, karena bukan apa, dengan mendapatkannya semua masyarakat Indonesia itu tidak melakukan sesuka-sukanya. Berarti hukuman seberat-beratnya nih, Cah? Itu balik ke pihak berwenang. Yang pasti kalau ketangkap kakakku nggak bisa bangun. Tapi kalau nggak ketangkap nanti merajalela. Kesalahan ini bisa buat pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak dapat hukuman, mereka melakukan hal yang kayak gini terus, Indonesia nggak bakal aman, khususnya Palembang nggak bakal aman, dan masyarakat pasti resah dengan kejadian kayak gini. Oke, Pak Dharma itu tinggal di lokasi itu tinggal sebagai rumah atau tempat usaha saja? Tinggal, dia 3 ruko itu usaha, sebelah tuh tinggal, tapi bisa nembus ke atas. Jadi Kalau satu ya? tokohnya itu di Dempo, di samping BCA Dempo itu tokohnya. Waktu kejadian memang Pak Dharma tinggal berdua saja, tidak ada anak-anak? Ada anak kecil dia baru TK yang ditinggalin tuh. Ada susternya, cuma berempat.
Tapi waktu kejadian di mana sih anaknya sama suster itu? Di itu apa kamar. Oh di kamar. Jadi nggak tahu gimana aku kisah sebenarnya, tanya istrinya lebih tepat sih, karena aku pun nggak pernah tahu kejadian itu. Aku dipanggil, ditelepon dari keluarga Suandi, cuma bilang kesini ke Landrat, sekarang kokomu kritis. Aku pikir ada sakit apa dia, jadi aku cepat-cepat datang ke Landrat. Tapi sampai di Landrat aku bingung, mengapa masyarakat Palembang tuh penuh kali, mengapa ada ambulan, mengapa rumahnya disegel. Dan aku sampai ke lantai 2 diperbolehkan naik, itu darah berceceran. Darah siapa ini? Sudah ayu iparku di bawah katanya ke Ceritas. Orang rumahku tanya, kakakmu mana? Nggak tahu aku, tapi lagi pengamanan sebelah, nggak boleh kita turun. Aku udah kepikir kalau yang dibawa ayu iparku, kakakku pasti tidak ada nyawa lagi saat itu, makanya nggak dibawa ke rumah sakit. Jadi aku nggak tahu masalahnya sebenarnya, kejadiannya gimana. Aku nggak tahu persis apa dia lewat belakang, apa dia lewat samping, apa dia lewat atas. Kita nggak pernah tahu dulu saat ini. Biarlah pihak berwenang yang mencari dari mana dia bisa masuk, siapa dia. Yang pasti intinya kalau pemerintah ingin Palembang ini aman, ya tangkap. Ikuti prosedur, amankan dia. Jangan sampai masyarakat Palembang bisa melakukan hal yang sama dan korban yang sama. Cukup kakakku sebagai contoh, karena kalau ketangkap juga kakakku nggak bakal bangun. Untuk Ibu Yeni keadaannya sekarang gimana Ceh? Ayu iparku itu lehernya kena. Ya mungkin karena darah yang menetes di tangannya membuat dia agak pingsan kemarin ya. Jadi mungkin ya pikir yang melakukannya udah kayak kakakku gitu kan. Jadi agak bisa saat ini aman, Membaik ya Ceh? membaik. Ceh, tadi sempat disinggung soal semasa hidup Pak Dharma ini sosok motivator, mungkin seperti apa Cece? Mungkin ada kenang-kenangan seperti apa Ceh? Dia itu memang motivator bisnis, tapi juga motivator keluarga kami. Iya. Jadi kalau aku ada masalah baik dari sekolah, kuliah ataupun kerja, kalau aku pun salah, aku cerita sama dia. Dia tuh pasti bukan masalah tuh jadi masalah, tapi pasti ketemu solusi. Jadi dia pembangkit semangat kita keluarga, termasuk masalah keluargaku pribadi. Setelah kejadian Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.